Sobat Bahagia, perkenalkan saya Diana Permata Kurniasari dengan NIM 2019-008424 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Sri Kustira dengan NIM 2019-008186 dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Giovanni Grace, NIM 2019-008198 dari Prodi Manajemen. 혼자 주저앉아 생각만 커져가 언제부터 넌 날 아프게 했던가 너조차도 모르잖아 너도 아프잖아 cause you're mine I just wanna blow your mind 이렇게 넌 또 멀어져만 가는데 아무렇지 않은데 그렇게 말하는데 사실 untuk job desk-nya itu untuk UMKM kita sesuai dengan apa keahlian mereka. Jadi misalkan mereka ahlinya menjahit, ya kita beri pekerjaan yang khusus untuk menjahit. Terus misalkan keahliannya yang lainnya seperti untuk pemotongan kertas, itu dia ahlinya kertas, ya kita berikan pekerjaan apa yang mereka ahli. Untuk karyawan kita karena pandemi ini hanya tinggal sekitar 46 atau 40 berapa ya, saya malah kalau dulu hampir 180 orangan lebih, tapi setelah ini pandemi ini hanya tinggal 46 ya. 46 Itu tergantung jahit enggak, yang menjahit itu ada 10 orang, menjahit 10 orang. Terus motong kertas itu ada 3 orang. Terus yang lainnya, yang 4 itu packing. Terus yang lainnya itu ngelem, itu apa? Nggak ngelem ya, ngelem. Nah, jadi kan Pak pandemi ya. UMKM dengan itu situasinya saat ini gitu. Ya, pengaruhnya gede banget Mbak, karena memang 2 tahun ini kita hidup dengan pandemi itu kan jelas untuk produk kita ya nggak bisa keluar ya. Jelas baru-baru ini kan mulai giat lagi, karena kemarin kan tempat-tempat wisata hajatan kan sudah divakumkan dan keluar barangnya, itu sangat berpengaruh. Tapi saat ini usaha dengan itu Ini sudah wisata enggak. Kalau kita lewatnya kan mungkin ada pertanyaan yang nanti di belakang ya, sampai sekarang. Nah, kita lewatnya langsung broker Mas, itu bukan di wisatanya, malah mereka istilahnya tengkulak ataupun yang menampung bahan-bahan. Ada yang diekspor ke luar negeri, ada yang untuk souvenir hajatan itu, ada yang untuk wisata. Ada tiga sasaran ya. Kalau alur koordinasi sudah ada yang ngatur, itu istri saya sendiri. Jadi dari awal itu pemotongan kertas, terus nanti di lemnya itu ada 2 macam, lem putih dan lem kuning. Terus kemudian masuk ke penjahit, terus nanti masuk yang pengeliman lagi untuk proses jadinya. Terus kemudian ada proses finishing, memasang kancingnya itu, kemudian baru disetorkan untuk di packing. Kalau alur pekerjaannya seperti itu. Kalau inovasi produk itu biasanya tergantung permintaan Mbak. Kalau kita monoton, jadi produk kita itu hanya sebatas monoton, barang-barang itu aja sebenarnya. Tapi kalau inovasi biasanya hanya produsen yang konsumen yang minta. Jadi kita tidak mematok itu mau diapakan. Misalkan harus diberi mote gitu, kita menambah.
Tapi kalau enggak ya itu aja yang kita gitu. Itu kita kirim ke beberapa broker, maksudnya beberapa broker itu mereka penjual, jadi kita konsumennya itu yang membeli kita itu di pasar, maksudnya di pasar Beringharjo yang paling, karena memang pasar Beringharjo itu sentralnya kerajaan. Di sana mereka mengambil barang-barang kita, kemudian ada lagi yang di toko, maksudnya toko itu toko yang khusus menyediakan souvenir pernikahan biasanya. Kalau target sebelum pandemi kita maksudnya masuk, kita target malah barang itu kurang-kurang. Jadi apa yang kita produk, misalkan kita produk seminggu 1000 pot itu selalu habis. Tapi setelah pandemi ini kan drastis berkurang. Karena memang masih dalam masa PPKM ini kan belum maksimal untuk produksi. Jadi sekarang kita sudah produk tapi belum begitu banyak. Masih pandemi ini sangat berdampak ya Kang. Iya, jelas di semua lini kan jelas. Pencapaiannya kan Pak, proses pencapaiannya kan. Kalau proses pencapaian target kita itu biasanya pengerjaannya itu kita lembur-lembur. Jadi mereka kan kita sistemnya kan kerja di rumah, bukan kerja di tempat saya. Jadi yang di tempat saya itu hanya 4 orang, khusus packing dan menyiapkan bahan yang akan dikerjakan. Jadi mereka dibawa pulang, jadi home industry di rumah. Mereka mengerjakan di rumah, terus nanti disetorkan ke kita. Jadi enak kita ngaturnya. Kalau mau target ya kita harus ngejar orangnya harus mengerjakan itu semuanya. Misalkan dia targetnya sehari 5 pot, harus bisa 10 kodi gitu. Kita hanya seperti itu, jadi tidak mengatur secara ini gitu target, enggak. Mereka semakin banyak, hasilnya semakin banyak ongkosnya. Untuk masalah pada saat ini memang pemasaran belum begitu, paling hanya 50% kurang sedikit lah dengan yang umum sebelumnya. Karena memang pemasaran saat ini masih istilahnya belum online ya. Saya tidak bermain online karena kita mainnya broker. Nah, broker itu yang bermain online. Kita yang bisa. Jadi mereka tidak. Kalau saya tidak online. Nah itu kalau produk kita itu katanya kalau broker itu sudah tahu produk barang yang kita produk itu halus katanya yang bagus maksudnya. Kalau makanya mereka tidak mau beralih ke produsen yang lain karena memang pasti produk kita lebih bagus dibanding produk yang lain karena lebih teliti. Pelatihan pengembangannya seperti apa? Kalau kita tidak ada pelatihan pengembangan, Mbak, jelas kita hanya mengajarkan ke tenaga kita untuk keahlian itu karena memang misi kita kan sebelumnya tidak 100% mempekerjakan mereka yang jelas mereka bisa bekerja ya kan. Jadi untuk pelatihan kita hanya mengajarkan sekali 2 kali mereka belajar langsung bisa karena tidak sulit. Nilai-nilai yang dihidupi dalam UMKM itu nilai yang dihidupi dalam UMKM itu di tempat saya itu kan sebelum dulu awal tahun 2005 itu banyak ibu-ibu itu yang tidak bekerja. Mereka setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga pasti ngobrol ataupun ngerumpi di rumah. Nah, setelah itu saya berpikir karena memang mereka punya waktu yang efektif,
untuk mengerjakan produk-produk itu akhirnya kita didik, kita bina, mereka mau, akhirnya sampai sekarang pun tidak ada yang nganggur. Di tempat saya, di lingkungan saya khususnya, itu tidak ada ibu-ibu yang nganggur di rumah tidak bekerja. Pasti mereka mempunyai sampingan untuk mengerjakan produk saya. Itu nilai kalau nilai dari segi ekonomi. Kemudian dari nilai yang lain, sosialnya, mereka bisa berinteraksi, bisa berinteraksi dengan hal yang positif, maksudnya yang dulunya hanya ngerumpi terus jagongan rasani tangganya, sekarang tidak. Sekarang yang diangkat untuk ngobrol dengan teman-temannya pasti masalah pekerjaan. Nggak mungkin, mereka sudah nggak sempat ngerasani istilahnya bahas tetangga itu mau apa tidak, karena mereka sudah mempunyai kesibukan.